Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean terbaru mengenai Timnas Senior. Ada updatean mengenai pengambilan ya Sumpah WNI dan juga rapat DPR. Nah, ini teman-teman, akhirnya tiga pemain, Ole Romeni, Dion Mark dan juga Tim Gaipan hari ini ya akan menjalani ya proses untuk di DPR. Ya, sidang DPR akan dilakukan hari ini ya di Komisi 10 dan juga Komisi 13. Dan ini menurut saya menjadi kabar gembira karena sebelumnya sudah saya bahas bahwa kalau akhir Januari itu tidak memungkinkan. Sebenarnya ya jadwalnya itu 29 tapi karena libur ya dan juga memang ada beberapa agenda lain ya dari pemain sehingga memang tidak bisa dipaksakan ya. Dan hari ini ya pukul ya 2 nanti ya 2 siang ya hingga jam 4 sore nanti kita akan melihat ya, kalau nggak molor sih jam 3 nanti akan dimulai dan mungkin juga disiarkan langsung ya di TV Parlemen ya, kanal YouTube DPR. Nah, kalau saya lihat ya ini memang jadi kabar sangat gembira sekali teman-teman, tapi ada beberapa sisi yang mungkin ini juga sedikit mengecewakan. Nah, saya akan bahas tuntas ya di konten kali ini, teman-teman ya. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira, teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat betul hari ini ya jam 3 nanti akan disiarkan langsung. Dan besok ya, ini juga sudah dikatakan langsung oleh Bapak Menpora ya, Bapak Ari Taijo bahwa hari Selasa ya, hari Selasa itu akan langsung ya di paripurna. Artinya hari ini akan di-ACC oleh DPR, besok itu langsung disidangkan paripurna untuk mendapatkan surat keputusan presiden ya. Setelah itu baru disumpah di tanggal 8. Dan uniknya ya, Bapak Hari Tejo ini mengatakan bahwa untuk tiga pemain ini ya, ini akan berada di Indonesia untuk proses ambil sumpah ya. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus, tapi ya beliau mengatakan ya itu adalah prioritas dari pemerintah ya agar mereka bisa datang ke Indonesia. Tapi kalau memang nanti dirasa tidak bisa dipaksa ya menurut saya kita harus jemput bola. Dan seperti Ole Romeni yang saat ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan pelatih ya, menurut saya jika memang tidak bisa ya untuk terbang ke Indonesia, di dubes Inggris pun kita tidak masalah, dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Yang jelas ya saya sangat optimis Maret oleh Romeni bisa debut bersama timnas Indonesia. Nah, ini yang akan saya bicarakan sedikit mengecewakan. Sebenarnya kita juga bersyukur ya dengan ketambahan 3 amunisi ini. Yang mengecewakan adalah bagaimana kok bisa planning awalnya ini untuk U20 tiba-tiba ya ini tidak jadi ya, karena memang prosesnya itu telat ya, yakni sosok Dion Mark dan juga tim Gaibans ya. Kalau saya melihat seperti ini teman-teman, memang betul ya untuk upload ya data pemain tim U20 itu sudah melewati batas akhir, dan kedua pemain ini memang tidak bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia di tim U20 di Piala Asia ya di bulan 2 ini. Dan kalau saya lihat ya memang betul ya, Coach Indra pun kalau melihat beberapa pertandingan terakhir seperti melawan Yordania, Syria ya, kemudian kita bisa menang lawan India, itu masih banyak sekali PR ya. Ditambah lagi kita juga tidak memiliki kekuatan yang memang itu bisa meyakinkan publik sepak bola ya, sepak bola nasional. Walaupun kemarin itu adalah ajang pertandingan persahabatan ya, menurut saya ada beberapa sisi yang memang harus ya diselesaikan secara cepat. Lini striker kemudian back ya itu sering mengalami beberapa miss dan juga kesalahan. Jadi memang dengan tidak adanya Dion Mark nanti ya teman-teman dan juga tim Gaibans, jelas ini akan berpengaruh besar ya bagi kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia U20. Tapi yang jelas ya kita harus memberikan dukungan yang terbaik ya. Kita juga tidak terlalu tahu bagaimana internal yang ada dalam PSSI, mengapa dua pemain ini yang seharusnya ya
itu dipersiapkan untuk U20 ya, dinaturalisasi untuk Piala Asia U20, ini bisa gagal ya. Dalam hal ini planningnya itu nggak tepat. Tapi yang jelas ya, ini semua sudah diantisipasi oleh PSSI ya, dan juga sudah bisa dikatakan akan ada beberapa peluang lah bagi kedua pemain ini untuk bukan hanya tampil di kompetisi U20 tapi juga U23. Karena kalau kita lihat agenda ke depan ya, untuk U23 kita harus berlaga di Piala Asia ya, bahkan wajib ya, karena kita juga sudah lolos tanpa jalur kualifikasi di Piala Asia U23 maupun senior ya. Jadi ya, dua pemain ini jelas nanti akan diorbitkan ke tim U23, dan juga semoga saja ada beberapa pemain lain lagi yang akan jadi bagian timnas Indonesia. Nah, ini pentingnya teman-teman. Oke, yang jelas ya, untuk Dion Mark dan juga tim Gaypats ya, walaupun dia tidak bisa mengikuti tim U20, dia masih memiliki kesempatan besar ya untuk di tim U23 atau bahkan senior, tergantung bagaimana dirinya nanti ya. Apakah bisa untuk segera ya mengimprove dirinya ya, agar bisa tembus di Eredivisie ataupun di skuad utama di masing-masing klubnya. Dion Mark di Nijmegen ya, kemudian tim Gaypats saat ini berada di FC Emmen di Eerste Eredivisie di Liga 2 Liga Belanda. Nah, itu teman-teman. Oke, kita kembali ke sosok Oli Romeni. Kesempatan emas sekali. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Karena melawan Australia ini bukan pertandingan yang mudah. Itu faktor pertama. Kemudian juga Australia sedang tampil dalam mode ya, bagaimana menunjukkan motivasi tinggi karena akan bermain di kandang mereka ya. Bahkan Stadion Sydney ya, yang dari tahun 2001 belum dibuka untuk laga internasional, demi melawan Indonesia ya, direnovasi dan dibuka untuk umum ya. Dalam hal ini untuk laga internasional Australia ya, semenjak tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa keseriusan Australia untuk memancing para supporter ya, antusias untuk datang mendukung tim kesayangan. Ini menjadi hal sangat bagus. Kemudian titik lemah Indonesia jelas ada di striker, karena sosok Ragnar Oratmangun ya, itu akumulasi kartu ya. Justin Hubner juga sama. Artinya ya, melawan Australia dengan debut ya oleh Romeni, ini juga bukan perkara yang mudah untuk menyatukan tim ya, menyatukan komunikasi. Jelas ini akan menjadi PR Patrick Kluivert ya, pelatih timnas Indonesia. Maka dari itu ya, saya jelas harus apresiasi mengapa dia harus cepat ke Indonesia. Bahkan dirinya tadi malam ya melihat pertandingan Persija melawan PSBS Biak ya, ini patut diapresiasi karena memang harus segera ya membentuk kerangka ya, membentuk skuad. Walaupun skuadnya itu sudah terbangun ya, jelas ya Patrick Kluivert harus secara dini menyiapkan planning pertandingan dengan target 4 poin ya. Itu bukan perkara mudah ya. Itu bukan perkara mudah karena memang dirinya harus membangun chemistry internal maupun di luar ya. Artinya memang ini harus segera dibangun, dan ya dengan ketambahan oleh Romeni ya, ini semoga saja ya kita bisa menahan imbang Australia atau bahkan bisa memenangkan laga. Dan untuk melawan Bahrain ya, semoga kita di GBK ya mendapatkan kemenangan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini teman-teman? 3 pemain akhirnya disumpah WNI, Dion Mark, Tim, dan juga Ole. Apakah kalian yakin untuk ke depan timnas Indonesia akan lebih baik ya, dan juga bisa berprestasi di ajang level internasional ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.